mengatur hak-haknya, Pak, atau mawani ya, dalam konteks tidak dalam kondisi dia terhalangi hak warisnya, yaitu kalau salah satu di antara tiga hal. Pertama, dia kafir atau murtad dari Islam misalnya, waliyadzubillah ya. Tapi dengan syarat sama seperti hidup, Pak, seperti syarat yang kedua. Artinya dia dalam kondisi kafir ketika pewarisnya meninggal gitu. Tapi kalau misalnya, Pak, ada seorang anak masih Islam ketika bapaknya meninggal dan beberapa tahun berikutnya waliyadzubillah dia murtad, masih nggak dapat hak waris. Ya? Bapaknya meninggal tahun 2000, Pak. Kemudian anaknya Muslim saat itu. Tahun 2025 ya baru hartanya mau dibagi-bagi, tapi ada yang sudah murtad setelah bapaknya meninggal. Maka masih dapat hak waris nggak? Masih, ya, karena dia masih Muslim saat itu. Nah, makanya kalau mau murtad tunggu bapaknya meninggal. Ya, jangan Pak. Jangan ya. Ini urusan murtad ini urusan besar ya. Jangan gara-gara harta atau urusan sepele. Kayak kemarin tuh, Pak, saya nonton satu video, entah dia memang muslim murtad atau sebenarnya ingin, atau dari kalangan non muslim ingin membuat kita ragu terhadap agama kita, Pak. Jadi ada orang buat konten, ya dia bilang cerita, Pak, saya murtad gara-gara saya tahu dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad poligami. Apa urusannya murtad dengan poligaminya Nabi? Ya, mungkin karena merasa cenderung menganggap bahwa poligami itu mendiskriminasi wanita gitu. Akhirnya dia menganggap saya tidak ingin punya nabi seperti ini. Akhirnya dia murtad dari Islam ya. Tapi ya itulah, Pak, namanya hidayah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya harusnya Pak, ketika dia mendapati fakta bahwa nabi poligami, jangan kemudian mengambil sikap seakan-akan dia menuduh Islam diskriminatif. Harusnya dicari tahu kenapa Nabi poligami, apa latar belakangnya, apa hikmahnya ya. Nah, itu biar kemudian kita bisa berhusnuzon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya jemaah sekalian, nih salah satu keimanan kita, Pak, adalah hati-hati dalam urusan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, jika ahli warisnya, Pak, membunuh pewaris, ya, apakah sengaja ataupun tidak sengaja, maka berpotensi menghalangi hak warisnya, dan ketika dia berstatus sebagai budak, ya. Nah, jadi ya sekali lagi, kalau sistem perbudakan hari ini nggak ada, maka tidak berlaku yang ketiga ini. Nah, adapun syarat yang terakhir, jemaah sekalian, syarat yang terakhir yang insya Allah ini sebenarnya pembahasan yang paling utama, Pak, kalau di dalam fikih waris. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan tidak boleh seseorang berfatwa kalau dia tidak memahami konsep yang keempat dalam syarat waris ini, Pak, yaitu tidak terhijab. Ya, tidak terhijab. Maksudnya adalah bisa jadi ada seseorang itu menjadi ahli waris tapi dia terhijab atau terhalangi oleh ahli waris yang lain, ya. Dan ini salah satu syarat bolehnya seseorang berfatwa atau menjelaskan hukum tentang hukum waris. Kenapa ini sangat penting, Pak? Ya, karena bisa jadi ada ahli waris merasa berhak mendapatkan hak waris. Ya, itu pun dia meyakini berdasarkan ketentuan syariat di dalam Al-Quran, tapi rupanya dia nggak paham bahwa posisi dia terhalangi oleh ahli waris yang lain. Ya, misalnya seperti saudara, Pak. Ya, almarhum ketika meninggal dia punya saudara. Ya, sebagai sama saudara pasti merasa punya hak waris kan terhadap harta waris saudaranya. Tapi dia nggak tahu, Pak, bahwa dalam hukum Islam kalau almarhum saudaranya meninggal punya anak laki-laki, maka dia sebagai saudara dari almarhum itu tidak dapat hak waris, terhalangi oleh keberadaan anak laki-laki ini. Dan di zaman Rasulullah, Pak, banyak saudara-saudara yang nggak paham hukum seperti ini, akhirnya menganggap karena anak dari almarhum saudaranya masih kecil belum balik, ya, dan merasa bahwa mereka tetap ditanggung oleh paman-pamannya, akhirnya harta almarhum saudaranya itu langsung diambil, ya. Maka dalam hal ini konsep hijab ini menjadi syarat penting karena tidak semua ahli waris itu mendapatkan hak waris. Nah, maka kalau kita kembali kepada klasifikasinya, Pak, nanti akan ada kaitannya dengan hijab ini ya. Nah, jadi kalau kita masuk kepada klasifikasi, singkatnya yang pernah sudah kita bahas juga, bahwa ahli waris itu bisa dibedakan berdasarkan 3 klasifikasi. Yang pertama berdasarkan sebab, maka bisa dibedakan hari ini yang masih berlaku ya. Ada 2, pertama sebab nikah, kedua sebab nasab. Nah, ini nanti akan saya bahas lebih detail, Pak, ya, untuk kita kenal siapa saja ahli waris itu.
Kalau yang berdasarkan sebab nikah Pak, hanya dua saja, hanya dua pihak saja, antara suami atau istri. Maka sebab nasab sebab nikah yang lain seperti mertua, menantu, ipar itu bukan ahli waris. Ya, hanya antara suami dan istri. Nah, tetapi saya ingin ingatkan kembali ya Mas kalian, walaupun pernah saya bahas, bedakan Pak ya antara orang dan pihak. Antara orang dan pihak. Ya, karena ini saya sebut Pak, sebab waris karena nikah kan dua pihak. Tapi kalau dari sisi jumlah orangnya Pak, lebih dari dua. Misalnya istri Pak, istri itu disebut sebagai ahli waris dengan satu pihak. Tapi jumlahnya berapa? Nah, bisa 1, 2, 3, 4. Nah, itu ya. Nah, jadi artinya dalam hal ini kita bedakan antara istilah pihak dalam arti dia posisi sebagai ahli waris terkait dengan almarhum pewaris dengan jumlah orangnya yang bisa lebih dari satu. Misalnya ahli warisnya Pak berdasarkan nasab ya. Ini ada 20 pihak. Nah, 20 pihak ini ada 3 klasifikasi. Pertama ahli waris usul yang di atas, yang kedua ahli waris furu' ke bawah, ketiga ahli waris hawasyi ke samping. Ya, nanti ini yang akan kita bahas lebih detail. Misalnya Mas kalian, ahli waris furu' yang ke bawah Pak. Furu' ke bawah itu maksudnya anak cucu gitu ya. Anak itu satu pihak, anak laki-laki misalnya Pak satu pihak. Sebagai ahli waris dia disebut satu pihak. Tapi kalau dari sisi jumlah orangnya Pak berapa? Nah, nggak terbatas ya, nggak ada batasannya. Ya, artinya minimal satu orang, maksimal nggak terbatas. Ya, bisa jadi banyak anak misalnya dari 4 istri masing-masing 100 anak misalnya Pak ya, bisa jadi gitu ya. Nah, jadi maka jumlah orangnya bisa banyak tapi tetap kita sebut dia satu pihak. Ya, karena nanti bicara satu pihak ini Pak bicara tentang satu hak waris dibagi sama rata di antara mereka. Ya. Nah, sama seperti yang tadi sama kita singgung Pak. Seorang laki-laki dia punya istri. Hak waris istri itu antara 1/4 atau 1/8. Ya. Nah, misalnya anggaplah seorang laki-laki punya istri dan punya anak Pak. Berarti hak istri cuma 1/8. Nah, ketika kita mengatakan hak istri adalah 1/8, rupanya suami ini punya 4 istri. Nah, 4 istri ini Pak masing-masing dapat 1/8 atau 1/8 dibagi 4. Nah, itu kan paham ya. Karena dia dihitung satu pihak, Pak. Maka jawabannya dia dapat 1/8 dibagi 4. Karena dihitung satu pihak, bukan 4 pihak, ya, satu pihak. Nah, itulah yang menyebabkan para istri pada tidak mau diracun gitu, Pak ya. Nah, itu karena haknya sudah 1/8 kemudian berkurang. Berarti kalau 1/8 dibagi 4 tinggal berapa, Pak? 8 kali 4, 48 ya? 8, berapa? 32. Oh, berarti tinggal 1/32 gitu ya. Nah, itu. Baik. Nah, nanti tiga pihak ini Pak, tiga pihak ini usul, furu' dan hawasyi akan kita pahami lebih mudah lewat diagram ya. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, ahli waris juga bisa kita bedakan berdasarkan berapa hak waris yang dia dapatkan. Nah, kalau kita bicara berapa hak warisnya Pak, di dalam konsep hukum waris Islam dikenal 2 konsep. Yang pertama adalah konsep fardu, yang kedua konsep asobah. Nah, yang paling penting Pak, kita hafal, yang paling penting nih ya, ini karena jadi hitungan dasarnya, kita hafal konsep fardu. Ya nanti insya Allah akan kita pelajari lebih detail teknik bagaimana pembagian harta waris ya. Tapi harus kita hafal Pak, kalau dalam ilmu waris harus hafal 6 angka pecahan. Ya, 6 angka pecahan. Cuma 6 ini aja Pak ya. Seperti yang pernah saya sampaikan Pak, kita belajar ilmu waris itu tidak memakai seluruh rumus matematika yang jelimet Pak. Ya, jadi simpan dulu tuh yang ahli dalam ilmu sin, cos, tang, akar 1, akar 2, ya itu nggak dipakai dalam ilmu waris. Yang penting hafal berapa? 6 angka pecahan. Nah, 6 angka pecahan ini disebutkan semuanya dalam Al-Quran yang disebut oleh para ulama dengan istilah fardu. Ya, disebut dengan fardu atau an-nasibul muqaddar fil Quran, yaitu bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Yang pertama yang paling besar Pak, kita urutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Yang paling besar sulusani 2/3. Ya, jadi ahli waris penerima fardu itu tidak ada Pak yang lebih dari 2/3. Paling besar 2/3. Yang kedua adalah an-nisfu 1/2. Yang ketiga as-sulusu 1/3.
Yang keempat ar-rubu'u, seperempat. Dan yang kelima as-sudusu, seperenam. Dan yang terakhir, yang keenam as-sumunu, seperdelapan. Nah, jadi hafalkan 6 angka pecahan ini Pak ya. Ini yang jadi dasarnya. Yang jadi masalah tuh nanti ini Pak. Hafal sih 6 angka pecahan ini, tapi 2/3 untuk siapa, 1/2 untuk siapa, 1/4 untuk siapa. Nah, itu yang jadi masalah Pak, itu yang kadang perlu istilah bahasa orang hari ini Pak, jam terbangnya harus atau kopinya harus lebih kental gitu Pak ya. Maksudnya bacanya banyak Pak ya. Nah, jadi memang yang paling sulit di dalam ilmu waris itu Pak, menghafal konteks ini. Dan yang kedua, menghafal perubahannya. Karena bisa jadi Pak, ada ahli waris awalnya dapat 1/2 berubah menjadi 1/4 karena ada ahli waris lain yang mempengaruhi haknya. Misalnya seperti suami Pak, suami itu kalau almarhum suami istrinya meninggal, hak warisnya dapat 1/2 kalau tidak punya anak, berubah menjadi 1/4 kalau punya anak. Nah, begitu juga dengan istri, hak warisnya 1/4 kalau suaminya nggak punya anak. Tapi kalau suaminya punya anak dapat 1/8, dan anaknya tidak mesti dari sang istri, bisa jadi istri yang lain. Ya. Ataupun misalnya istri yang lain ini sudah diceraikan, dia punya anak, udah mempengaruhi hak waris apa? Istri yang masih terikat pernikahan. Nah, jadi tapi biasanya gini Pak, yang paling mudah juga kalau kita ingin melihat perubahannya, biasanya sepasang, ya. 1/2 pasangannya dengan 1/4 dengan 1/8. Dibagi 2 aja Pak, dibagi 2. Ya, jadi pasangannya itu 1/2, 1/4, 1/8. Nah, begitu juga 2/3, 1/3, 1/6. Nah, itu sudah ada istilahnya apa ya bahasa kita Pak, sudah ada linknya lah gitu ya untuk bisa saling terhubung ya. Baik, kemudian ahli waris juga Pak bisa kita bedakan. Nah, ini yang akan kita jadikan dasar untuk membahas semua ahli waris ya. Ahli waris juga bisa kita bedakan berdasarkan kepastian mendapatkan hak warisnya, yang bisa kita bedakan menjadi 2 jenis. Pertama adalah ahli waris internal, dan yang kedua ahli waris eksternal. Bisa juga kita sebut Pak dengan istilah ahli waris ring pertama untuk internal, dan ahli waris ring kedua, ketiga, dan selanjutnya untuk yang eksternal. Artinya ring pertama itu maknanya Pak, dia ini terhubung kepada almarhum tanpa ada penghubung. Ya, seseorang yang menjadi ahli waris langsung dia ring pertama terhubung kepada almarhum. Tapi kalau yang eksternal Pak, dia terhubung kepada almarhum lewat ahli waris yang lain. Ya, misalnya Pak, anak itu ahli waris internal dari ayahnya yang meninggal. Ya, jadi kalau seorang meninggal Pak, dia punya anak, anak itu kan langsung terhubung kepada bapaknya. Nah, maka itu disebut ahli waris internal. Tapi almarhum Pak, ketika dia meninggal punya saudara, saudara ini ahli waris eksternal. Kenapa eksternal? Nah, karena terhubung kepada almarhum lewat siapa? Saudara Pak, terhubung kepada almarhum lewat siapa? Almarhum saudaranya maksudnya ya. Lewat bapak atau ibunya. Bisa lewat bapak ibunya, maka saudara kandung. Bisa lewat bapaknya saja, saudara sebapak. Bisa lewat ibunya saja, saudara seibu. Nah, berarti dia tidak masuk kategori ahli waris internal. Ya, namanya ahli waris eksternal. Nanti siapa saja akan kita permudah lewat diagram. Nah, apa yang menjadi karakter masing-masing Pak ya? Ada 4 yang membedakan, atau ada 3 maaf. Ada 3 yang membedakan antara ahli waris internal dan ahli waris eksternal ini. Kalau ahli waris internal jamaah sekalian pasti dapat hak waris. Tapi kalau ahli waris eksternal tidak pasti. Karena dia bisa saja terhijab atau terhalangi oleh ahli waris internal ya. Yang kedua, ahli waris internal Pak tidak mungkin terhijab karena dia langsung ring 1 ya, tapi ahli waris eksternal mungkin terhijab. Nah, sedangkan dari sisi jumlahnya ahli waris internal hanya 6 pihak, sedangkan ahli waris eksternal ada 16 pihak. Total ahli waris yang umumnya masih hidup Pak. Sebenarnya ahli waris itu banyak Pak. Ya, kalau masih hidup banyak sebenarnya Pak. Oh, dihitung sampai Nabi Adam juga disebut ahli waris Pak. Tapi yang penting masih hidup gitu kan. Jadi kakeknya kakek itu ahli waris semua ke atas itu Pak. Begitu juga anak, cucu, cicit, lagi setelah cicit Pak. Tidak, setelah cicit. Buyut kan ke atas, setelah cicit cucut, cacat. Nah, itu kalau ada yang masih hidup gitu Pak ya, atau sudah hidup gitu ya, itu bisa jadi ahli waris gitu ya. Tapi kita batasi Pak, kita batasi ahli waris 22 pihak, cuman sampai pihak kakek ke bawah hanya sampai cucu, karena itu yang umumnya masih ada gitu ya.
Tapi Nabi Adam alaihissalam itu Pak, diriwayatkan beliau itu masih hidup di 10 generasi ke bawahnya Pak. Umur Nabi Adam alaihissalam itu beliau masih hidup di 10 generasi cucunya Pak. Nah, jadi ya Pak, makanya tadi kan Nabi Adam, anak, cucu, cicit, baru 3 Pak. 4, 5, 6-nya siapa? Nah, ada bahasa-bahasa Jawa itu ya. Yang sayangnya nggak tahu Pak ya. Nah, jadi intinya kita hanya fokuskan ahli waris kepada kakek di atas, kepada cucu ke bawah ya. Adapun kalau ke samping Pak, nanti ke samping itu ada 4 intinya, saudara, keponakan, paman, dan sepupu. Nah, itu apa namanya kalau dari sisi hawashi. Baik, sekarang kita lihat Pak, siapa ahli waris internal? Siapa ahli waris yang pasti dapat hak waris? Ya, dia tidak mungkin terhijab, pasti dapat hak waris karena dia ring 1 dari struktur ahli waris. Ada 6 jemaah sekalian ya, ada 6. Yang pertama dan yang kedua Pak, almarhum kita posisikan ya di tengah-tengah, orang yang meninggal sebagai pewaris itu bisa mewariskan harta kepada ahli waris internal. Yang paling utama Pak adalah anak laki-laki. Yang kedua anak perempuan. Jadi ahli waris internal yang paling kuat itu anak laki-laki lalu perempuan. Nah kalimatnya Pak, kalimatnya almarhum meninggalkan ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan. Ya. Lalu yang ketiga dan yang keempat adalah suami istri Pak. Tapi kalimatnya jangan pakai dan, tapi atau. Ya, almarhum meninggal Pak, dia mewariskan harta kepada suami atau istri. Jangan pakai dan Pak ya, karena nggak mungkin ada orang meninggal punya suami dan istri. Mungkin Pak? Hah? Seorang meninggal punya suami dan istri, mungkin nggak? Nggak mungkin Pak ya. Jadi maka atau kalimatnya. Kalau anak bisa kan? Anak dan bisa ya. Nah, tapi kalau suami istri ini menggunakan kata atau. Baik, kemudian yang kelima dan yang keenam Pak ke atas. Nah, kalau kelima dan keenam ini juga sama seperti ke bawah, bisa menggunakan kata dan. Seorang meninggalkan ahli waris berupa ayah dan ibu. Nah, masih hidup misalnya ayah dan ibunya ya. Nah, jadi keenam ahli waris ini Pak, ini disebut ahli waris internal yang paling utama. Mereka pasti dapat hak waris. Ya, tapi berapa hak warisnya ya itu tergantung nanti fardu dan asobah yang tadi kita bahas ya. Nah, tetapi jemaah sekalian, kalau kita lihat dari sisi jumlah orangnya nih Pak, kalau kita lihat dari sisi jumlah orangnya ya, dari ke bawah dulu Pak. Seseorang meninggal, dia punya anak laki-laki dan anak perempuan, dari sisi jumlah berapa orang Pak? Hah? Kan 2 pihak, tapi dari sisi jumlah berapa? Nggak terbatas, nggak terbatas ya. Pihak anak laki-laki jumlah orangnya nggak terbatas, pihak anak perempuan jumlah anaknya nggak terbatas. Kalau kita lihat ke atas dulu Pak, ke atas dulu ya, yang ini nasab yang ke atas. Ayah dan ibu, seseorang meninggal Pak, ayah dan ibunya masing-masing berapa? Nah, maksimal 1, nggak mungkin lebih dari 1 ya. Jadi seorang meninggal Pak, dia punya ayah pasti hanya 1, punya ibu juga pasti hanya 1. Tentunya di sini adalah ayah ibu kandung ya, bukan tiri, bukan angkat dan semacamnya. Nah, adapun ke samping Pak, seseorang meninggal, kalau dia wanita misalnya punya suami berapa maksimal? 1, nggak mungkin lebih dari 1 Pak. Ya. Kalau mantan suami mungkin bisa banyak Pak, tapi kalau suami sesungguhnya yang dapat hak waris hanya 1. Adapun kalau istri maksimal 4, ya maksimal 4, ya. Ini kalau nyebut-nyebut kata 4, ibu-ibu langsung jangan ini dulu Bu ya. Kita ngomong hukum dulu di sini Bu ya. Nah, jadi istri itu maksimal 4. Nah, jelas Pak ya. Nah, dari kesekian ahli waris 6 ini Pak, kalau semuanya ada, maksimal hanya 5 pihak saja. Kalau semua ada, maksimal hanya 5 pihak. Artinya kalau ada orang meninggal Pak, ada kemungkinan dia punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Ada kemungkinan dia masih punya bapak, ibu yang masih hidup. Dan ada kemungkinan dia punya pasangan. Tapi pasangannya ya antara suami atau istri. Artinya 6-6-nya nggak mungkin ada semua Pak. Maksimal berapa? 5 pihak ya. Dan kalau 5 pihak ini ada Pak, khususnya anak laki-laki dan ayah, ahli waris eksternal semuanya nggak dapat hak waris. Jadi hanya fokus kepada 6 ini saja. Tapi kalau anak laki-laki nggak ada atau ayah nggak ada Pak, baru kita ngomongin ahli waris eksternal.
Nah, ini kaidah juga ya. Jadi sekali lagi yang menghalangi ahli waris eksternal itu dua, ayah atau anak atau ayah. Maaf, anak laki-laki atau ayah. Tapi anak perempuan atau ibu Pak tidak menghalangi ahli waris eksternal. Ya, nah ahli waris eksternal secara mudahnya tadi saya sebut ada 4. Tapi 4 ini tidak semuanya jadi ahli waris Pak. Saudara, keponakan, paman dan sepupu. Ya. Tapi sebelum saya masuk kepada ahli waris eksternal Pak, sebelum saya masuk kepada ahli waris eksternal, ini juga termasuk ahli waris anak ya, yang kadang sebagian orang mungkin mempersoalkan. Jadi kalau seseorang meninggal Pak, dia memiliki seorang istri, ya, dan dari istri ini dia memiliki misalnya 3 anak. Qadarullah Pak, sebelum pewaris utama ini meninggal, istri yang pertamanya ini sebelumnya sudah meninggal. Istri pertamanya sudah meninggal nih Pak, dengan meninggalkan suaminya, ya tentunya istrinya jadi pewaris sebenarnya Pak ya. Suaminya dapat hak waris, anaknya dapat hak waris. Tapi di sini kita ngomongin harta waris dari suami nih Pak. Ya, jadi istri pertama yang sudah meninggal ini tidak jadi ahli waris. Kenapa? Karena dia udah meninggal sebelum suaminya. Dia punya 3 anak Pak. Nah setelah itu rupanya suaminya ini nikah lagi Pak dengan istri yang kedua. Poligami bukan? Nah kalau ini bukan poligami ya. Nikah dengan istri yang kedua Pak. Nah dari pernikahan dengan istri yang kedua, rupanya istri kedua ini punya anak bawaan, anak tiri. Rupanya janda Pak, janda yang punya anak bawaan dari suami yang lama ya. Nah dari pernikahan dengan istri kedua Pak, selain istri kedua ini punya anak bawaan, rupanya juga akhirnya memiliki seorang anak. Nah maka ketika almarhum ini meninggal, manakah anak-anak yang menjadi ahli waris? Nah, hanya anak kandung yang ternasabkan kepada almarhum. Artinya ya istrinya dapat hak waris, istrinya dapat hak waris per-8. Nah sedangkan anak-anaknya Pak, mau dari istri pertama atau istri kedua, hak warisnya sama, tidak dibeda-bedakan. Artinya tidak boleh membedakan hak waris anak dari istri pertama dengan anak dari istri kedua. Itu hukumnya setara. Ya mau dia tua muda, udah nikah atau belum nikah, intinya hak warisnya setara. Ya. Adapun anak tirinya Pak yang merupakan bawaan istrinya itu bukan ahli waris. Tapi bisa dia mendapatkan lewat jalur hibah atau wasiat. Dengan nilai kalau wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Tapi tidak bisa lewat jalur hak waris, ya. Baik. Paham ya kira-kira Pak ya? Ini perbedaan antara anak kandung dan anak tiri, ya. Nah, kemudian ahli waris eksternal jemaah sekalian. Ahli waris eksternal ini tadi ahli waris internal Pak ya. Mudah-mudahan kelihatan ya Pak ya. Ini yang warna kuning ini ahli waris internal Pak. Nah sekarang ahli waris eksternal. Siapa ahli waris yang ada kemungkinan nggak dapat hak waris ya, karena terhalangi oleh ahli waris internal? Kita bisa juga bedakan jemaah sekalian menjadi 3 posisi. Tadi kan saya sebutkan ada 4 kalau ke samping Pak ya. Tapi sebenarnya bisa juga masuk ke atas dan ke bawah untuk ahli waris eksternal. Kita bisa bedakan menjadi 3 posisi Pak. Yang ke atas usul, yang kedua, yang ke bawah furu, yang ketiga ke samping hawashi. Kalau yang ke atas jemaah sekalian, kita lihat dari posisi bapak dan ibu. Ya, ahli waris eksternal yang ke atas itu adalah kakek nenek dari jalur ayah dan nenek dari jalur ibu. Artinya jemaah sekalian, untuk kakek nenek ya, kakek nenek itu ahli waris kecuali 1, yaitu kakek dari jalur ibu. Kakek dari jalur ibu Pak bukan ahli waris. Ya, kakek nenek dari jalur ayah ahli waris, tapi kakek dari jalur ibu bukan ahli waris, hanya neneknya saja. Ya, dan alasannya kenapa secara syariat? Ya karena terhubung oleh wanita. Dan di dalam kaidah waris Islam Pak, bahwa wanita itu bisa menyebabkan keluarga yang terhubung kepada wanita itu tidak menjadi ahli waris. Sama seperti gini Pak, ke bawah, sama seperti cucu. Cucu itu jamaah sekalian, yang jadi ahli waris hanya cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Tapi cucu laki-laki perempuan dari anak perempuan bukan ahli waris. Karena kenapa? Terhubung oleh wanita, bukan istri, wanita. Terhubung oleh wanita Pak. Ya, jadi cucu dari anak wanita itu bukan ahli waris, bukan terhijab Pak ya, bukan ahli waris.
Nah, sebagaimana kakek dari jalur ibu itu bukan ahli waris ya. Tapi kalau kemudian ditanya lebih dalam, Pak, kenapa kok cucu dari anak perempuan bukan ahli waris, sedangkan cucu dari anak laki-laki ahli waris? Nah, jawabannya cuma dua kata saja, Pak. Wallahu a'lam. Paham, Pak, kira-kira? Wallahu a'lam itu artinya apa, Pak? Sami'na wa ata'na. Begitulah Allah mengatur. Tapi Islam memberikan solusi, Pak. Bisa lewat jalur hibah atau lewat wasiat. Bukan mengotak-ngatik hukum waris. Hukum waris tetap berlaku bahwa cucu dari anak perempuan nggak dapat hak waris. Tapi bisa diberikan lewat jalur wasiat atau hibah. Nah, ini kadang ada yang istilahnya, wah ini Islam nggak adil. Ini. Ya, itu sudah memang ujian untuk kita, Pak. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin menguji juga mana yang taat, mana yang tidak ya. Baik, kemudian yang ke samping jemaah sekalian. Yang ke samping, ahli waris ke samping itu tadi ada 4, Pak ya, saudara, keponakan, paman dan sepupu. Ahli waris dari unsur saudara, Pak, semua saudara ahli waris, mau laki-laki mau perempuan. Ya, semua saudara itu ahli waris, Pak. Tapi eksternal ya, artinya selama tidak ada ayah atau anak laki-laki ya. Kalau ada ayah atau anak laki-laki ya nggak jadi ahli waris ya. Nah, saudara semuanya ahli waris, Pak, mau laki-laki atau perempuan. Dan saudara itu ada 3. Ada saudara kandung, bapak ibunya sama, ada saudara sebapak saja, ada saudara seibu. Yang nanti status saudara ini, Pak, apakah sekandung, sebapak atau seibu saja, itu yang nanti akan mempengaruhi hak warisnya. Jadi kita sekarang hanya memfokuskan dulu, Pak, ini ahli waris gitu, Pak ya. Tapi berapa haknya? Nah, itu nanti akan berbeda tergantung apa? Posisinya. Apakah dia saudara kandung atau saudara sebapak atau saudara seibu. Nah, setelah saudara, Pak, setelah saudara adalah siapa berikutnya? Anak dari saudara. Nah, anak dari saudara apa bahasa kita, Pak? Keponakan. Nah, ahli waris setelah saudara itu keponakan. Tapi jemaah sekalian, keponakan yang jadi ahli waris, Pak, hanya keponakan laki-laki. Ini kaidahnya jemaah sekalian. Keponakannya ahli waris hanya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung atau seayah saja. Hafal, Pak? Ini keluarga sendiri harus hafal nih, Pak. Ya. Saya lagi, Pak ya. Keponakan laki-laki dari saudara kandung, bukan saudara kandung, dari saudara laki-laki yang sekandung atau seayah. Artinya, Pak, semua keponakan perempuan bukan ahli waris. Dan semua keponakan laki-laki dari saudara perempuan bukan ahli waris. Paham? Ya, Pak ya? Baik. Nah, kemudian jemaah sekalian, yang berikutnya, Pak, adalah paman. Kita lihat ke atas, Pak. Saudara orang tua. Saudara orang tua, Pak, yang jadi ahli waris hanya saudara dari jalur ayah. Saudara dari orang tua yang ahli waris hanya dari jalur ayah saja. Ayah itu artinya, Pak, berarti dia paman dari ayah. Adapun saudara dari jalur ibu, Pak, bukan ahli waris. Mau yang paman atau yang bibi. Sedangkan dari jalur ayah yang bukan ahli waris hanya bibi saja. Yang ahli waris hanya siapa? Paman saja dari jalur ayah. Ya, sekali lagi, kalau lihat dari sisi paman, ahli warisnya hanya paman dari jalur ayah. Nah, paman dari jalur ayah, Pak, itu pun ada 2. Pertama, paman yang kakek neneknya sama. Dan yang kedua, paman yang kakeknya sama, neneknya beda. Ya. Dan yang terakhir, ahli waris yang terakhir, Pak, ini yang paling ujung, nggak ada lagi setelah mereka, adalah sepupu. Nah, sepupu itu berarti siapa, Pak? Anak dari paman. Nah, anak dari paman yang tadi kita sebut ahli waris, Pak, yaitu anak dari paman jalur ayah. Itu pun hanya laki-laki saja. Adapun sepupu perempuan bukan ahli waris. Begitu juga sepupu dari jalur ibu bukan ahli waris. Begitu juga sepupu dari bibi jalur ayah bukan ahli waris. Hanya sepupu dari jalur paman ayah. Tapi, Pak, ujung-ujungnya kita pusing-pusing ngapalin ini nggak dapat warisan juga. Kenapa? Karena almarhum punya anak
laki. Ya ujung-ujungnya ya tapi nggak apa-apa Pak. Ini kan syaratnya kan anak laki-laki ya. Kalau nggak punya anak laki-laki gimana? Ya baru perhatikan tuh saudaranya, ponakannya ya. Ya, dan ini Pak urutannya ya, urutan dari sisi prioritasnya Pak sama seperti wali nikah. Sama seperti wali nikah Pak. Kalau saudara nggak ada, bukan ke paman wali nikah itu Pak, tapi ke coba keponakan. Kalau keponakan nggak ada baru paman. Kalau paman nggak ada baru sepupu. Sepupu. Nggak, kalau kakek ini konteksnya kan dia hubungan ke ayah Pak. Ini maksudnya yang ke samping. Jadi kalau dalam wali nikah jelas ayah kakek gitu ya. Tapi kalau ayah nggak ada, kakek nggak ada, dilihat siapa? Saudara yang mau menikah, bukan pamannya Pak. Saudara yang mau menikah, saudara si mempelai wanita. Nah, kalau saudara si mempelai wanita misalnya nggak ada Pak, nggak ngelihat langsung ke pamannya, tapi lihat ada nggak dia punya keponakan laki-laki. Ya, tapi dengan syarat akil balik ya. Nah, kalau keponakannya juga nggak ada, baru lihat paman dari jalur ayah. Nah, kalau paman nggak ada, baru sepupu. Nah, itu urutannya kayak gitu. Baik, untuk memperjelas nih Pak ya, untuk memperjelas. Kakek yang bukan ahli waris tadi yang mana? Nah, ini Pak, kakek dari jalur ibu, itu bukan ahli waris ya. Kemudian cucu ya, untuk memperjelas, cucu yang bukan ahli waris Pak, ini cucu dari jalur anak perempuan, bukan ahli waris. Kemudian paman bibi yang bukan ahli waris jemaah sekalian, yaitu paman bibi dari jalur ibu bukan ahli waris, dari jalur ayah yang bukan ahli waris adalah bibi. Nah, lalu kemudian kalau untuk keponakan, ya untuk keponakan tadi ahli warisnya hanya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung atau seayah. Jadi keponakan dari saudara seibu semuanya bukan ahli waris, keponakan perempuan bukan ahli waris, keponakan dari saudara perempuan juga bukan ahli waris. Ya. Terakhir jemaah sekalian, terakhir sebelum kita tutup, nanti karena ada dua pertanyaan yang disampaikan ke saya secara tertulis. Terakhir Pak, tidak berpengaruh di dalam hukum waris. Artinya tidak memberikan efek hukum apa Pak, karena yang mempengaruhi cuma dua saja tadi, nasab dan nikah ya. Nah, maka tidak berpengaruh apa-apa terhadap hukum waris Pak dari sisi usia. Mau anak tua, muda, masih bayi, itu sama statusnya Pak. Anak yang umurnya udah 40 tahun, hak warisnya sama dengan anak yang masih umur 1 tahun. Nggak berbeda. Ya, usia tidak mempengaruhi hak waris. Kemudian yang kedua Pak, menikah atau tidak menikah tidak mempengaruhi. Ya, karena kadang ada orang tua juga kayak berpikirnya kayak gitu, Pak, ini anak saya udah nikah, udah mapan ekonominya, ini anak belum nikah, maka yang biasanya didahulukan yang belum nikah. Ya kalau hibah sih silakan saja Pak, tapi tetap harus adil gitu. Tapi kalau bicara waris tidak ada urusan nikah atau belum nikah. Kerja atau tidak kerja Pak, nggak ada pengaruh ya. Jadi mau belum kerja, jadi ada ahli waris bilang begini Pak, Kak, saya dapat warisan lebih banyak ya, karena saya belum kerja. Nah, kakaknya kan pada kerja ya, enggak juga Pak. Kecuali kakaknya bilang ya udah ini hak saya hibahkan sebagian untuk kamu ya, itu silakan saja gitu. Tapi kalau alasannya karena kerja pingin dapat lebih banyak, itu nggak bisa berlaku. Yang keempat Pak, serumah atau tidak serumah, ini pun tidak berlaku ya. Mau serumah atau tidak serumah dengan orang tua yang meninggal, itu tidak mempengaruhi hak waris. Dicintai atau tidak dicintai Pak, nggak ada pengaruh. Walaupun anaknya durhaka Pak, baru pulang kampung ketika bapaknya meninggal, tetap dapat warisan. Masalah durhakanya itu urusannya sama Allah Pak. Dan bisa jadi Pak, anak yang kita kira durhaka ini pas kita meninggal rupanya dia yang paling berbakti. Kita nggak tahu Pak, namanya hidayah di tangan Allah kan. Ya bisa jadi ketika dia saat kita masih hidup, dia melakukan sikap seperti anak durhaka, ya mungkin karena ego dan seterusnya, karena bertentangan dengan bapaknya. Bapaknya meninggal Pak, kemudian dapat warisan, akhirnya dia sadar atas kesalahannya. Bisa nggak sang anak durhaka memperbaiki diri Pak ketika bapaknya udah meninggal? Bisa. Satu, memperbaiki diri untuk dirinya bisa. Bisa nggak berbakti kepada orang tuanya yang udah meninggal? Bisa. Ya dengan dia mengirimkan pahala, dengan dia baca istighfar, ya bisa saja. Makanya kita jangan juga Pak mengintervensi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita menganggap ini anak yang kita cintai, tapi rupanya yang kita anggap durhaka malah dia yang paling banyak mengirim pahala kepada kita. Jadi kita bicara hak waris tidak melihat dari sisi itu ya. Tapi kalau anaknya murtad baru gitu Pak ya, ini nggak dapat warisan. Kemudian kaya atau miskin tidak berpengaruh. Ya, termasuk dalam hal ini Pak, punya jasa atau tidak punya jasa kepada orang tuanya tidak berpengaruh. Nah, ini kadang ada anak-anak Pak, ya ada anak-anak misalnya gini, saya mau dapat warisan lebih banyak,
Kenapa? Karena ketika bapak sakit, saya yang terus mengeluarkan uang untuk biaya obatnya. Nah, boleh nggak dia dengan alasan itu menuntut hak waris lebih banyak? Nggak boleh. Ya, kalau ingin nuntut berarti hitung aja hutang gitu, Pak. Nah, pertanyaannya, etis nggak seorang anak nuntut itu sebagai hutang gitu pada orang tuanya? Ya, artinya lewat pembayaran warisan. Nah, itu ya itu. Dan kalau hutang juga harus ada catatan jelasnya gitu. Nah, jadi maka tidak bisa ya. Dan yang paling penting Pak, bukan masalah hartanya banyak atau tidak, tapi yang paling penting keberkahan. Ya, karena biasanya kalau ngomongin warisan Pak, yang ridho dengan pembagian Allah itu lebih berkah dan dijaga daripada yang memakan hak saudaranya sendiri. Baik, ini mungkin jemaah sekalian terkait dengan masalah hukum ahli waris ya. Mudah-mudahan memberi wawasan kepada kita. Dan sebelum kita tutup karena sudah mau masuk syuruk sebenarnya Pak, saya ingin menjawab dulu Pak, ada 2 pertanyaan yang disampaikan saya oleh DKM ya. Yang pertama, sebagai penutup ini, kalau masalah waris kita sudah cukupkan. Kalau ada yang mau bertanya nanti mungkin ada sesi tanya jawab khusus. Ada 2 pertanyaan terkait dengan masalah fikih Pak yang disampaikan kepada saya. Yang pertama, hukum seorang wanita melakukan sholat syuruk di rumah. Ya sebenarnya bukan wanita saja sih Pak, pertanyaan juga berlaku untuk laki-laki. Ya, apakah boleh orang yang tidak datang ke masjid ya lalu dia di rumah misalnya duduk zikir baca Quran atau tidur lagi misalnya itu ya. Bangun-bangun lalu dia sholat syuruk ketika matahari sudah terbit. Nah, jawabannya boleh nggak Pak? Jawabannya boleh. Boleh Pak. Tapi yang jadi masalah dapat nggak pahalanya? Nah, itu yang salah. Jadi persoalannya bukan nggak boleh Pak gitu ya. Persoalannya dapat pahalanya nggak? Dan pahalanya kan kata Nabi apa? Man shallal ghada fil masjid tsumma yaq'udu yadhkurullah hatta tatlu asy-syamsu kana lahu ajrul haji wal umrati tammatan. Barang siapa menuju masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah, lalu dia duduk zikir di dalam masjid tersebut sampai terbit matahari, maka dia dapat pahala haji dan umroh secara sempurna. Nah, ya enggak, tetap haji umroh tetap jalan. Ini kan pahalanya aja. Nah, maka dalam hal ini Pak, apakah kemudian orang yang tidak datang ke masjid berjamaah, termasuk ibu-ibu misalnya sholat di rumah kan lebih utama sebenarnya kalau nggak ada tujuan lain ya untuk ke masjid. Lalu ingin sholat syuruk, apakah dapat pahalanya? Ya, maka tadi saya katakan Pak, kita bedakan antara hukum boleh dan tidak boleh dengan dapat pahalanya. Kalau bicara hukum bolehnya, boleh aja Pak. Ya, dan jatuhnya itu sholat duha. Jatuhnya itu pahala sholat duha. Sebab para ulama kita berbeda pendapat jemaah sekalian. Sebenarnya sholat syuruk itu sholat yang mandiri atau dia sholat duha di awal waktu. Nah itu ya ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Pak bahwa sholat syuruk itu bukan sholat mandiri, dia sholat duha di awal waktu. Berarti kalau kita katakan sholat duha di awal waktu Pak, ya sholat duha kan tidak disyaratkan di masjid. Ya boleh saja kita di rumah dimanapun kita sholat duha kan, karena waktunya terbentang karena waktunya sama Pak, dari sejak terbit matahari sampai menjelang zuhur. Ya. Tapi pendapat yang kedua Pak mengatakan sholat syuruk itu sholat yang mandiri. Berbeda dengan sholat duha. Masalah dia waktunya sama ya banyak sholat ya waktunya sama gitu ya. Tetapi dia jenisnya berbeda. Kayak sholat witir dengan sholat tahajud Pak. Waktunya sama nggak? Witir tahajud. Sama kan? Tapi beda nggak dia sholatnya Pak? Beda. Nah maka pendapat kedua mengatakan syuruk itu ya tidak sama dengan duha. Apalagi sholat syuruk disyaratkan tadi datang ke masjid. Kemudian sholat berjamaah. Duduk berzikir atau taklim ataupun melakukan aktivitas baik di masjid. Lalu kemudian sebelum keluar dari masjid saat terbit matahari dia sholat 2 rakaat. Nah syarat-syarat ini kan akhirnya mengisyaratkan Pak bahwa sholat syuruk itu berbeda dengan sholat duha. Apalagi waktu afdolnya sholat duha bukan di awal. Sholat duha itu Pak afdolnya malah ya bukan di akhir juga, di tengah-tengah ya. Kata Nabi SAW, sholatul awwabin hina ramidatil fisal. Sholat duha itu yang utama ketika bulu unta sudah mulai terasa hangat. Nah, kurang lebih sekitar jam 9 jam 10 gitu. Jadi bukan menjelang zuhur juga gitu ya. Nah, jadi maka ini menunjukkan sholat duha itu berbeda dengan sholat syuruk. Nah sekarang kembali kepada pertanyaan, kalau kaum wanita afdolnya kan sholat di rumah misalnya Pak ya, kecuali kalau ada tujuan ada majelis taklim di masjid ya, misalnya mau sholat di rumah. Lalu boleh apakah bisa, kalau boleh ya, tapi pertanyaannya apakah bisa mendapatkan pahala sholat
syuruk, yaitu ibadah haji dan umroh yang sempurna. Nanti setelah sholat syuruk baru dapat gelar Bu Haji ya atau Bu Umroh gitu Pak. Nah maka jawabannya Pak, sebagian ulama ada yang mengatakan bisa tapi dengan syarat. Artinya wanita yang nggak datang ke masjid itu bisa dapat pahala sholat syuruk itu dengan syarat. Syaratnya mirip seperti datang ke masjid, tapi dia dalam hal ini Pak syaratnya adalah setelah sholat subuh berada di musola rumahnya. Dan di situ dia duduk zikir, baca Quran atau belajar menunggu waktu terbit matahari. Tapi ibu-ibu kalau setelah sholat subuh kemudian masak nasi goreng nggak dapat. Jadi syaratnya sama seperti yang ada di masjid Pak, yaitu dia apa? Duduk di musola rumahnya, istilahnya di kamar khusus untuk tempat sholatnya lah itu ya. Minimal ada sajadah dia letakkan di sudut rumahnya. Nah di situ dia duduk ibadah. Tapi kalau misalnya dia baca Quran atau zikir sambil nyambi nonton sinetron, nggak dapat. Ya, sinetron nggak ada subuh-subuh. Nah itu nggak dapat. Dia harus fokus ibadah. Nah nanti kemudian ketika terbit matahari sholat 2 rakaat, ada yang mengatakan yurja thawabuha, diharapkan ikut dapat pahala sholat syuruk. Tas Bu ya. Nah, ini kalau ibu-ibu ada yang mau sholat syuruk tapi di rumah. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua Pak, terkait dengan rukun khutbah Jumat. Saya ditanya tentang rukun khutbah Jumat. Sebenarnya Pak, terkait dengan rukun khutbah Jumat sebagai syarat dari sahnya sholat Jumat, kalau dari sisi rukun khutbah itu sendiri Pak, para ulama sebenarnya berbeda pendapat, dan perbedaan pendapat ini kembali kepada 2 hal Pak. Pertama adalah sebenarnya khutbah itu substansinya apa? Ya, dan yang kedua Pak, praktek khutbah Rasul yang sering beliau lakukan setiap sholat Jumat itu bagaimana? Nabi Muhammad sering nggak sholat khutbah Jumat Pak? Ya sering Pak, hitung aja selama 23 tahun itu berapa pekan Nabi khutbah Jumat? Nggak nyampe 23 sih, mungkin sekitar 10-an tahun lah di Madinah gitu ya. Beliau khutbah Jumat ya sering kali Pak. Maka sahabat meriwayatkan bagaimana Nabi itu selalu melakukan khutbah Jumat dengan cara yang sama setiap kali beliau khutbah. Nah disitulah ulama kita beda pendapat. Sebenarnya khutbah itu apakah harus sama persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, atau khutbah Jumat itu Pak nggak mesti sama persis seperti Rasul. Yang penting secara tradisi orang sudah memahaminya sebagai khutbah. Khutbah itu artinya kan apa? Menyampaikan pesan Pak. Nah kalau seseorang sudah menyampaikan pesan, berarti kan itu sudah disebut khutbah, meskipun nggak baca hamdalah, nggak baca wasiat takwa dan seterusnya. Nah inilah yang kemudian menjadi dasar pendapat mayoritas ulama. Jadi kalau mayoritas ulama Pak dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan tidak ada rukun tertentu dalam khutbah, yang penting apa yang disampaikan itu menurut pandangan masyarakat adalah khutbah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i Pak, dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan 5 rukun. Tidak sah khutbah kalau 5 rukun ini tidak terpenuhi. Yang pertama adalah hamdalah, yang kedua adalah sholawat kepada Nabi SAW, yang ketiga adalah wasiat takwa, yang keempat adalah baca minimal 1 ayat Al-Quran, dan yang kelima membaca doa. Nah, tapi dari 5 rukun ini Pak, untuk khutbah pertama hanya 4 rukun saja. Tidak harus baca doa. Nah, adapun pada khutbah yang kedua harus 5-5-nya. Nah, jadi innalhamdalillah, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lalu usikum bittaqwallah ya, lalu baca ayat Al-Qur'an ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu minimal. Lalu kemudian di akhir khutbah kedua Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Nah, jadi kalau kelima ini semuanya ada di dalam khutbah kedua Pak, atau dalam khutbah pertama ada 4 diantaranya selain doa, maka itu sudah dianggap sah dalam mazhab Syafi'i untuk sholat Jumatnya. Tapi kalau imamnya lupa Pak, imamnya kadang lupa misalnya baca khutbah Jumatnya wasiat takwa di khutbah kedua, ya sama sebenarnya Pak, mau imam atau khotib sama Pak, karena sunnahnya di dalam fikih itu sebenarnya Pak, khutbah Jumat itu dilakukan oleh imam sholat Jumat. Jadi kadang di dalam kitab-kitab fikih disebut imam, kadang disebut khotib, itu sama aja ya. Misalnya idza hadarul imamu liyaktub dalam fikih, jika imam datang untuk menyampaikan khutbah, ya sama aja. Nah, jadi kalau khotibnya lupa Pak membaca wasiat takwa pada khutbah yang kedua misalnya, apa yang dilakukan oleh makmum? Apakah dia harus ngulangi sholat duhur atau sudah sah sholat Jumatnya? Ya, jawabannya Pak, tergantung keyakinan mazhabnya.
Kalau dia meyakini bahwa tidak jadi masalah karena mayoritas ulama tidak mensyaratkan itu, ya udah selesai sholatnya. Tapi kalau dia meyakini bahwa saya bermadzhab Syafi'i, saya ingin komitmen dengan madzhab Syafi'i, imamnya sudah tidak memenuhi rukun khutbah, ya udah dia boleh nanti setelah sholat Jumat tetap sholat Jumat, tapi nanti dia tinggal sholat zuhur diulangi dan tidak usah memprovokasi masyarakat. Artinya itu pilihan pribadi saja itu ya. Ya mau sholat zuhur diulangi ya silakan, nggak juga tidak masalah ya. Termasuk bahkan di beberapa masyarakat Pak, bahkan di perkantoran Pak, ada sebagian yang itu sholat Jumatnya itu diulangi Pak dengan sholat zuhur. Kenapa? Karena syaratnya 40 orang terpenuhi, tapi tidak semuanya mukim. Di kantor Pak, daerah Gatot Subroto, coba orang-orang tinggal di sana di mana rumahnya Pak? Ya nggak mukim di sana, itu orang Bekasi, orang Depok. Oh di sana orang nggak ada orang tinggal di sana kerja gitu kan? Nah, karena tidak jamaahnya banyak Pak, tapi bukan orang setempat. Akhirnya ada yang berkomitmen dengan madzhab Syafi'i ngulangin sholat zuhurnya, ya silakan saja. Tapi yang tidak mensyaratkan harus mukim pun ya juga kita hormati gitu. Nah jadi maka dalam hal ini perbedaan yang luas ya, perbedaan yang luas. Kita bisa menghargai perbedaan dengan bijak. Ya begitu Pak. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian. Saya cukupkan. Masih ada waktu Pak? Sudah masuk syuruk? Cukup? Ya silakan. Mungkin satu aja. Ini kejadian sebenarnya Ustaz. Jadi ada seseorang dia memiliki istri 3 nih Ustaz. Mengenai waris. Kayaknya Pak Haris yang disinggung nih. Dan kebetulan ini konglomerat Ustaz. Itu Pak. Punya istri 3 terus? Dia Raja Batubara di Ustaz. Raja Batubara, Masya Allah. Kalau saya sebut namanya pasti orang banyak tahu lah. Dia punya istri 3. Yang satu sah, artinya dilegalkan oleh negara. Yang 2 siri nih Ustaz. Nah, yang satu ini punya 5 anak. Yang istri pertama punya 5 anak. Punya apa? 5 anak. 5 anak. Oh iya. Yang istri kedua saya nggak tahu. Yang istri ketiga dia mempunyai 4 anak. Salah satunya adalah teman saya. Siri juga. Siri. 2-3 siri ya? Ya. Nah, waktu meninggal ayahnya nih meninggal di Amerika, di rumah sakit di sana. Itu terjadi pertengkaran. Kalau menurut dari anak istri pertama, yang kedua, ketiga ini nggak sah karena negara hanya secara hukum. Ya, ya. Yang boleh dapat itu yang ada yang sah secara negara gitu loh. Yang siri nggak dilindungi secara hukum. Jadi tidak diberi hak waris istilahnya gitu. Ya pertanyaan saya, kalau dari itu kan hukum negara, Ustaz. Ya. Dari hukum Islam tuh gimana, Ustaz? Dapat nggak nih teman saya nih? Baik. Nah, sama nggak gitu loh? Dengan saudara laki-lakinya dari istri pertama. Baik. Pertama gini Pak, tidak ada Pak aturan hukum di negara kita itu yang menganggap istri siri itu istri tidak sah secara agama. Dia hanya tidak, dalam tanda kutip, tidak sah hanya secara kekuatan hukum saja. Makanya kalau kita buka KBBI Pak, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, itu ada nikah siri itu definisinya adalah nikah yang dihadiri oleh tokoh agama atau mudin dan dia terpenuhi semua rukunnya, hanya saja tidak tercatat di catatan sipil. Nah setelah itu dikatakan di dalam KBBI itu Pak, dia sah secara agama. Nah artinya kalau kita bicara hukum waris Pak, berarti nikah siri dan istri dan anak-anaknya itu berhak secara hukum waris Islam. Tetapi memang Pak, berpotensi besar kalau terjadi konflik, negara tidak bisa campur tangan dalam urusan hak waris istri siri. Dan artinya gini Pak, kalau istri siri yang pertama, yang kedua dan yang ketiga kemudian menuntutnya ke negara, yang nggak bisa dia nuntut, ya kan nggak ada bukti nikahnya. Nah, dan yang kedua Pak, ini kan di dunia hukumnya Pak. Kalau di akhirat siapa yang dosa? Nah, siapa yang dosa Pak? Enggak, negara nggak ada urusan. Nah ini kita bicara suami atau istri yang pertama gitu maksud saya. Hah? Istri coba, kan gini, secara hukum Islam istri siri itu selama nikahnya sah secara agama Pak ya. Karena gini Pak, kalau kita katakan istri siri nggak dapat hak waris, coba siapa yang bisa membuktikan bahwa Nabi dan para sahabat nikahnya dicatat oleh negara Pak? Nggak ada. Nabi SAW nikahnya siri semua kalau dalam definisi siri ya.
Jadi kan tapi kan hukum waris berlaku di antara Rasul dan para sahabat dan istri-istrinya kan. Nah, jadi maka selama agama menganggap itu sah, maka hukum-hukum kekeluargaan yang lain juga itu dinilai sah. Nafkah, waris dan seterusnya itu sah. Nah, sekarang yang jadi masalah kalau istri pertamanya menghalangi istri keduanya untuk dapat hak waris secara kekeluargaan gitu Pak ya. Karena lewat negara pun nggak bisa sebab tidak ada bukti pernikahan. Nah, siapa yang berdosa dalam hal ini Pak? Apakah istri yang pertama atau ikut suaminya juga berdosa? Nah, jawabannya tergantung Pak. Tergantungnya begini Pak, kalau suaminya tidak pernah menginformasikan keberadaan istri siri, kan siri dirahasiakan, jadi istri pertama nggak tahu Pak misalnya nggak tahu ya, suami tidak pernah menginformasikan Pak, maka dalam hal ini yang dosa hanya suaminya saja, istrinya nggak salah. Kenapa Pak? Bisa jadi nih, tiba-tiba datang seorang wanita ngaku-ngaku sebagai istri almarhum suaminya, rupanya penipu, karena nggak ada bukti kan, bisa nggak seperti itu Pak? Bisa aja. Nah, maka istri pertama kan ingin menjaga aset keluarganya gitu ya dari orang yang bisa saja menipu tadi kan. Nah, maka dalam hal ini yang dosa hanya siapa? Suaminya. Ya, karena menjadi sebab dia dihalal. Tapi kalau suaminya Pak sempat menyampaikan walaupun pahit-pahit menjelang sakaratul maut. Gitu. Ya itu. Ya kan kata orang Pak lebih baik lebih mudah minta maaf daripada minta izin gitu kan. Nah, itu. Tapi jangan jadi prinsip Pak ya, saya nggak ngajarin itu gitu Pak. Nah, misalnya suami Pak sebelum meninggalnya sempat ngomong sama istri pertamanya gitu kan, Mah mohon maaf nih ada rahasia besar yang Bapak rahasiakan gitu kan, itu ada satu di Kalimantan, di Sumatera juga ada satu gitu. Palembang gitu ya. Nah, ini istrinya kan udah mulai awalnya mungkin seneng Pak, wah satu ini mungkin aset lain ya Pak, tanah sawit atau apa gitu kan. Rupanya bilang, mohon maaf nih Bapak selama ini merahasiakan ada istri yang dinikahi dan juga punya anak. Nah, pas ngomong kayak gitu gimana Pak istri pertamanya Pak? Hah? Ambil bantal. Ya kalau itu dia lakukan malah nggak dapat warisan istri pertama karena dia membunuh suaminya. Maka saat dia ngomong kayak gitu Pak, istri pertama sudah dengar dan nggak mungkin suaminya berbohong, ya. Maka dalam hal ini ya seorang istri Pak harus ya sabar Pak. Ya sabar ya, gimana lagi? Itulah ujian hidup di dunia Pak. Ya suami kayak gitu. Dan kesabaran itu kata Allah SWT Pak, innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya kesabaran itu pahalanya tidak terbatas. Maka kesabaran itu tidak ada batasannya Pak. Dan batasan sabar adalah tidak sabar. Nah itu dalam arti istri yang kayak gini harus sabar. Mau marah ya nanti aja di akhirat sama suaminya Pak. Nah itu ya. Artinya dia sabar dengan kondisi itu, dia harus berbagi warisan dengan istri siri suaminya. Ya, masalah kemudian dia merasa sakit hati dan seterusnya Pak, tidak menghalangi dia untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nanti Enggak, negara dalam hal ini bukan menghalangi Pak. Negara hanya tidak bisa membantu. Dia tetap harus rata gitu. Ya, tetap hukum waris. Ya, istri 1/8 tetap sama dengan istri kedua ketiganya. Anak-anaknya juga sama. Nah, sekarang boleh nggak Ustaz? Dia terjadi di Ustaz. Akhirnya diambil jalan tengah. Ya. Diambil jalan tengah, terjadi kebutuhan ya Ustaz. Karena ini memang sangat kaya, Ustaz. Rumahnya aja hampir 400 miliar Ya. di Jakarta. Jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya apa? Jadi akhirnya gini, yang istri pertama nih bahkan bagiannya dia untuk adik-adiknya yang lain ibu ini. Tapi yang nggak seimbang pasti. Tetap nggak bisa Pak, nggak bisa. Karena gini Pak, hibah itu hanya boleh dilakukan untuk harta pribadi. Ini kan bukan harta istri pertama sepenuhnya. Berarti berdosa kan? Ya berdosa, dia menghalangi hak orang lain gitu ya. Menghalangi orang lain. Artinya gini Pak, boleh nggak? Boleh misalnya gini, contohnya Pak. Contoh saya kasih contoh lebih ini Pak. Ini hati-hati para ibu khususnya Pak. Seorang ibu Pak, dia punya hak waris 1/8, anak-anaknya masih kecil-kecil punya hak waris 7/8. Boleh nggak seorang ibu ini Pak, ketika anaknya misalnya masih kecil, lalu suaminya meninggal, menghibahkan sebagian harta almarhum suaminya Pak untuk perkara lain? Padahal itu adalah harta waris yang di situ ada 7/8 hak siapa? Anaknya. Nggak boleh. Bahkan nggak usah hibah Pak. Boleh nggak seorang ibu Pak mewakafkan, mensedekahkan harta suaminya? Ketika anaknya sendiri nggak tahu kalau itu punya hak mereka, nggak bisa.
Jadi artinya kapan kita boleh sedekah, kapan kita boleh hibah kalau harta pribadi. Nah, ini kan hartanya masih menggantung sebagai harta waris ya. Nah, maka dia boleh Pak menghibahkannya tapi hanya 1/8. Tapi kan masalahnya ini ada 3 Pak, 3 istri kan, berarti bukan 1/8 yang boleh dihibahkan berapa? 24. Hah? Kalau kan harus ada bahasa normatif ya. Jadi gini maksudnya, kalau seumpamanya kasusnya itu yang ada yang tidak tercatat ya, kalau memakai hukum-hukum waris secara positif nasional itu kan tidak bisa juga karena tidak tercatat gitu kan. Jadi itu cuma bahasa. Ya. Bahasa hibah itu adalah untuk memenuhi istilah positif hukum. Bisa jadinya. Maksudnya tapi itu sebetulnya hakikatnya adalah warisan, tapi dibahasikan sebagai hibah karena untuk mengakomodir istilah. Karena memang hukum waris itu harus tercatat dalam negara gitu kan. Gitu Ustaz. Oh, itu sebagai administrasi saja. Iya, administratif sifatnya itu mungkin bisa. Ya kalau administrasi sih nggak ada masalah ya. Maksud saya gini Pak, artinya kaidah asalnya yang perlu kita pahami adalah kita itu hukum asalnya tidak boleh mensedekahkan, tidak boleh menghibahkan, tidak boleh memberi harta ke orang lain yang bukan milik kita. Nah, ketika itu masih berstatus harta waris kan kita tidak punya hak sepenuhnya terhadap harta waris itu kecuali hanya bagian dari hak waris kita saja. Jadi kalau seorang istri misalnya punya hak 1/8 sebagai ibu nih punya hak 1/8 Pak, dia hanya bisa menghibahkan senilai 1/8 itu saja. Itu pun sebenarnya Pak kalau kita bicara dalam hukum administratif juga nggak mungkin karena harus meminta persetujuan dari ahli waris yang lain gitu kan. Nah, itu juga jadi persoalan. Nah, maka ya intinya Pak, kesimpulannya jangan main api istri-istri siri-sirian kayak gini. Masalah. Nah, coba Pak ya. Cukup ya Pak, saya mau pamit izin. Baik, mohon maaf ya jamaah sekalian, mungkin kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.